Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Nuraini dari kelas AK22F. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang proses sumber daya manusia. Proses sumber daya manusia ini dimulai dari perencanaan sumber daya, perekrutan, seleksi, orientasi, pelatihan, manajemen kinerja, kompensasi, dan manfaat, dan yang terakhir adalah pengembangan karir. Yang pertama adalah perencanaan. Langkah pertama di sini meliputi beberapa kegiatan perencanaan. Yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia, yaitu metode perencanaan yang memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah dan jenis orang yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat. Yang kedua adalah analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan di sini artinya penilaian yang menggambarkan pekerjaan dan perilaku yang diperlukan dalam mengerjakan suatu tugas. Yang ketiga ada menetapkan deskripsi kerja. Menetapkan deskripsi kerja di sini yaitu pernyataan tertulis yang menggambarkan suatu pekerjaan itu bagaimana, apa yang harus kita lakukan, dan agar tersusun pekerjaan itu. Yang keempat ada spesifikasi kerja. Spesifikasi kerja artinya pernyataan tertulis mengenai klasifikasi atau kualifikasi minimum yang harus dimiliki oleh seorang karyawan agar dapat bekerja dengan baik. Kemudian tahap berikutnya ada perekrutan. Perekrutan di sini artinya mencari, mengidentifikasi, menerima pelamar kerja yang kompeten dan yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan di tempat kerja tersebut. Yang berikutnya ada perekrutan, dan perekrutan ini sepaket. Artinya sepaket di sini itu ada dua, yaitu ada perekrutan dan pendekrutan. Tadi udah dibahas perekrutan, sekarang yang kedua ada pendekrutan. Pendekrutan di sini adalah mengurangi angkatan kerja dalam organisasi. Mengapa dikurangi? Karena setelah kita melakukan perekrutan, kita harus melakukan juga pendekrutan. Karena agar tidak menumpuknya sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan itu. Jadi kenapa di perusahaan-perusahaan BUMN atau perusahaan pemerintah ada yang sistemnya tuh pensiun gitu. Jadi agar tidak menumpuknya sumber daya manusia di satu perusahaan tersebut. Proses sumber daya manusia yang berikutnya adalah seleksi. Seleksi di sini merupakan proses menyaring pelamar kerja agar memastikan bahwa pekerja tersebut layak atau tidak untuk diterima di perusahaan kita. Dan seleksi ini dilakukan dengan melihat kelayakan orang tersebut dan kompeten atau tidak dia di bidang apa yang kita buka lowongannya gitu. Terus kelayakan kandidat didasarkan pada peninjau pekerjaan yang nyata. Artinya yang tadi lagi kita melihat apakah orang tersebut cocok atau enggak di bidang yang sedang kita buka lowongan pekerjaannya. Dan pratinjau pekerjaan itu sebuah pratinjau yang pekerjaannya memberikan informasi yang negatif ataupun positif tentang pekerjaan yang ada di perusahaan kita. Setelah melakukan seleksi, kita harus melakukan orientasi. Orientasi merupakan kegiatan yang mengenalkan karyawan baru kepada pekerjaan dan organisasi kita. Misalkan pekerjaan itu tentang surat menyurat. Jadi kita harus mengenalkan ini surat masuk di sini, surat keluar di sini, terus mengenalkan tempat-tempatnya seperti di sini tempat untuk apa, sini tempat untuk apa gitu. Terus orientasi ini juga sangat penting dalam proses sumber daya manusia. Mengapa? Karena harus membuat karyawan baru merasa nyaman dan mudah beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Setelah kita melakukan orientasi, kita harus melakukan pelatihan. Pelatihan di sini terbagi dua jenis, yaitu pelatihan umum dan pelatihan khusus. Pelatihan umum di sini seperti keterampilan komunikasi, keterampilan aplikasi komputer, layanan pelanggan, dan pertumbuhan personal kita, penjualan kalau kita perusahaan yang penjualan. Yang kedua ada pelatihan khusus. Pelatihan khusus di sini keterampilan dasar kerja seperti kreativitasnya, pendidikannya, kesadaran perbedaan budaya, menulis, dan kepemimpinan. Proses selanjutnya ada sistem manajemen kerja, artinya sistem yang menetapkan standar kerja yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja karyawan. Dan selanjutnya ada kompensasi dan manfaat. Dan yang terakhir adalah pengembangan karir.
pengembangan karir di sini adalah kegiatan manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan oleh karyawan agar semakin memberikan kontribusi yang terbaik untuk perusahaan dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.